Belakangan ini kasus investasi bodong kembali marak terjadi. Masyarakat diharapkan jangan cepat tergiur oleh investasi yang tidak jelas dan mewaspadai investasi, menyatakan usahanya sudah dilaporkan dan dicatat oleh lembaga pengawas keuangan. Menuntut PT SKB untuk mengembalikan dana yang... Permasalahan investasi bodong memang cukup kompleks. Investasi adalah penempatan dana publik dan dana nasabah yang sangat rentan dengan risiko. Nasabah publik dengan latar belakang yang berbeda-beda tidak bisa menyikapi investasi yang berisiko tinggi dan memiliki potensi kerugian tidak terkendali. Dalam memilih produk investasi, masyarakat harus selalu jeli dalam memahami risiko yang dihadapi. Ada investasi yang tidak punya risiko tapi dengan keuntungan yang minim atau terukur, seperti perbankan yang telah diawasi OJK. Jika publik ingin mendapatkan keuntungan yang lebih dari risiko yang terukur, di sanalah terjadi potensi kerugian yang tidak bisa dikendalikan. Lembaga pengawas keuangan seperti OJK memiliki tugas mengawasi lembaga bank dan non-bank. Non-bank dalam hal ini termasuk lembaga investasi yang tercatat dan disetujui. Yang perlu digarisbawahi, seringkali lembaga investasi sudah mempunyai izin dari pemerintah namun belum mempunyai izin dari OJK. Jadi OJK itu mengawasi lembaga bank dan non-bank. Yang non-bank itu termasuk adalah lembaga-lembaga investasi yang tercatat dan disetujui. Nah ini penting nih. Seringkali mereka, lembaga investasi mengatakan sudah punya izin dari pemerintah. Menteri Hukum dan HAM. Tapi tidak mempunyai izin dari OJK. Kata-kata izin ini penting. Seringkali terkecoh dengan istilah sudah tercatat. Tercatat belum tentu diizinkan oleh OJK. Nah sekarang banyak ini yang terjadi. Tolong ini diperhatikan oleh publik yang seringkali tergiur oleh investasi-investasi yang tidak jelas, non-bank, yang seringkali mengatakan sudah dilaporkan atau dicatat oleh OJK. Itu belum bermakna apa-apa. Kalau sudah disetujui OJK, minta buktinya. Kalau itu sudah ada, dijaminlah aman. Karena ada OJK dan lembaga penjamin simpanannya. Investasi bodong biasanya menawarkan suku bunga yang tidak masuk akal di atas suku bunga bank. Akibatnya banyak anggota masyarakat yang tergelitik mendapatkan keuntungan lebih tapi lalai dengan risiko yang akan diterima. Eka Yana dan Agung Ria, Bali TV.